Sementara itu, Saudara, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan rapat koordinasi melibatkan seluruh Dinas Lingkungan Hidup se-Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya guna menerima saran masukan terkait pembangunan berkelanjutan juga program di setiap kabupaten kota yang akan dilaksanakan. Kegiatan Rakornis Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya berlangsung di Hotel Belagri, Puncak Arfa, Kamis 12 September 2024. Melibatkan semua Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di 5 kabupaten, 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya, dengan menghadirkan narasumber utama Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, Edward Simbiring. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan bahwa Rakornis ini bertujuan menerima saran masukan untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, saran masukan atau program yang akan dilakukan masing-masing kabupaten juga provinsi. Salah satu pembahasan yang menjadi topik yaitu penanganan sampah, yang mana kata Kadis LHKP Papua Barat Daya ini bahwa dari Lingkungan Hidup Kehutanan tahun 2030 untuk TPA sudah ditutup secara nasional. Sehingga bagaimana kabupaten, kota, dan provinsi mensiasati dengan pembangunan TPS 3R, yaitu metode pengelolaan sampah yang terdiri dari 3 prinsip, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah, kemudian reuse yaitu menggunakan kembali produk yang sudah terkenal, serta recycle yaitu mendaur ulang bahan yang sudah tidak terpakai. Selain itu, kata Kelly terkait limbah B3, yaitu bahwa limbah ini termasuk unsur pidana jika dibuang di sembarangan tempat. Kelly mempertanyakan limbah B3 pada rumah sakit RSUD Selebi Solu, RSUD John Pitwanane, Rumah Sakit Mutiara, Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Herlina, dan Rumah Sakit Maleo dibuang kemana agar pihaknya akan memfollow up kembali pembuangan limbah B3 dari rumah-rumah sakit tersebut. Kegiatan rapat koordinasi secara Rakornis, kegiatan Rakornis bidang lingkungan hidup. Jadi kami di Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya ada 3 bidang lingkungan hidup, bidang pertanahan, dan bidang kehutanan. Untuk yang Rakornis hari ini untuk bidang lingkungan hidup. Jadi kita ingin mendapat saran masukan dari semua instansi lingkungan hidup di kabupaten kota terkait dengan pertama pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya. Kemudian apa saja yang program-program yang bisa diberikan saran masukan untuk kami ajukan, tetapi juga untuk yang bisa mereka lakukan. Jadi kami datangkan pembicara Kepala Pusat Pengendalian Ekoregion Papua untuk memberikan pemaparan materi, dan kami sendiri stressing, dan hari ini banyak saran masukan terkait misalnya penanganan sampah. Sampah itu dari Lingkungan Hidup Kehutanan tahun 2030 itu TPA-nya sudah ditutup secara nasional. Sehingga bagaimana kabupaten kota provinsi mensiasati dengan pembangunan TPS 3R. Ini menjadi misi bersama untuk bagaimana penanganan dan pengurangan sampah. Tentunya harus dilalui dengan ada aturan. Dan kami di provinsi sudah ada Jakselada, kebijakan strategi pengendalian sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian menyangkut limbah B3. Limbah B3 ini unsur pidana. Kalau dibuang di sembarang tempat itu masuk dalam kategori unsur pidana. Misalnya Rumah Sakit Selebi Solu, Rumah Sakit JP Wanane, kemudian ada Rumah Sakit Mutiara, ada Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Herlina, Rumah Sakit apalagi Maleo. Rumah sakit ini limbah B3-nya itu buang kemana? Nanti kami akan follow up, kami telusuri, dan kami ingatkan kepada manajemen rumah sakit tidak hanya bekerja untuk menyembuhkan orang, tetapi juga harus perhatikan bagaimana lingkungannya bisa aman. Limbahnya, apakah mereka bakar? Kalau bakar sesuai dengan standar atau tidak? Di tempat terpisah, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, Edward Simbiring, dalam pemaparannya kepada awak media menyampaikan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk regional Papua
tentang bagaimana mengelola 5 vokal area ini. Agar 5 vokal area yang harus dikontrol dipastikan memiliki udara yang bersih, atmosfer yang bersih, tidak tercemar. Kemudian airnya juga bersih, layak untuk dikonsumsi. Ini rapat koordinasi teknis bidang lingkungan hidup Provinsi Papua Barat Daya yang pertama. Jadi temanya cukup bagus. Saya kira itu menjadi catatan penting, dan ini mengundang kepala dinas yang membidangi lingkungan hidup di 6 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi saya menyampaikan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk regional Papua. Sebenarnya intinya bagaimana kita mengelola 5 vokal area ini supaya 5 vokal area yang harus dikontrol, pastikan udara bersih, atmosfer bersih, tidak tercemar, kemudian airnya juga bersih, layak untuk dikonsumsi, bagaimana menjamin kualitas lahannya prima untuk pertanian, untuk kehidupan masyarakat, bagaimana kualitas air laut memang sehat. Itu. Septinus Kambu, CWM Channel.